Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan pendalaman khusus ya untuk Anda semua. Kita mau bahas topik yang rasanya dekat sekali dengan keseharian kita. Lonjakan harga pangan. Dan gimana ini pengaruhnya ke ketahanan pangan di rumah tangga Anda. Sumber kita kali ini kutipan dari sebuah tulisan judulnya Menyiasati Lonjakan Harga Pangan dan Ketahanan Rumah Tangga. Cukup menarik ya. Jadi misi kita hari ini jelas. Kita gali lebih dalam tulisan ini. Kita coba pahami bareng-bareng kenapa sih harga bahan makanan itu bisa naik turun kayak roller coaster gitu? Faktor apa saja yang bermain di belakangnya? Dan yang paling penting nih, strategi praktis apa yang bisa Anda terapkan agar dapur tetap ngebul tapi dompet gak kempes? Rasanya hampir semua dari kita merasakan ya dampaknya. Belanja mingguan, bulanan kok rasanya makin berat aja, terutama buat urusan makan. Nah, daripada cuma ngeluh, mending kita coba bedah bareng sumber ini. Biar lebih paham, dan siapa tahu ada solusi yang bisa kita pakai. Biar lebih paham, dan siapa tahu ada solusi yang bisa kita pakai. Betul sekali, memahami medan perang harga ini penting banget sebagai langkah awal. Tulisan yang kita bahas ini mulainya dari dasar dulu yang sering kita dengar dari BPS, Badan Pusat Statistik. Ada yang namanya inflasi, harga-harga cenderung naik. Terus ada juga deflasi, pas harga-harga malah turun. Ya semacam irama ekonomi makro gitulah yang terus dipantau. Tapi begitu masuk ke pasar, ke warung, irama itu jadi, jauh lebih rumit ya. Sumber ini cerita soal persaingan yang nggak ada habisnya antar produsen barang sejenis. Mereka kan harus pinter-pinter pasang harga, mikirin biaya produksi, untungnya mau berapa, kualitasnya gimana. Belum lagi lihat tetangga sebelah jual berapa. Kayak perang harga terus-menerus gitu ya. Persis. Itu kayak medan perang tak terlihat di balik label harga yang Anda lihat. Dan kalau bicara soal pangan, fluktuasi harga ini jadi isu yang sensitif banget. Sumber ini menggarisbawahi, naik turunnya harga pangan ini bukan cuma riak kecil, tapi bisa jadi pemicu utama inflasi, sesuatu yang selalu diwaspadai di ekonomi kita. Fenomena ini, ya seperti ditekankan di tulisan itu, bukan hal baru, udah tantangan rutin lah. Nah, ini nih yang mulai menarik dari analisis sumber ini. Katanya ada 2 jenis pergerakan harga. Ada yang geraknya relatif bisa dikendalikan, biasanya karena ada aturan atau kebijakan pemerintah. Tapi ada juga jenis kedua, yang disebut pergerakan harga yang nggak bisa dikendalikan, atau malah anomali. Anomali ini yang sering jadi biang keladi keresahan. Tulisan ini menjelaskan, anomali itu terjadi kalau logika pasar seolah balik. Misalnya nih, harga minyak dunia turun, atau harga pangan global lagi landai. Tapi kok aneh ya, harga pangan di dalam negeri malah naik tinggi. Ini kan lawan arus logika ekonomi yang umum ya. Sumber ini terus coba cari tahu, apa sih kemungkinan penyebab anomali harga pangan ini? Oke. Coba kita bongkar satu-satu ya. Penyebab anomali menurut sumber ini. Pertama disebut ada dugaan praktik oligopoli. Jadi pasar dikuasai segelintir pemain besar aja. Atau bahkan monopoli, cuma satu yang pegang kendali. Kedua, ulah spekulan. Yang sengaja mainin harga buat untung cepat. Spekulan ya? Ketiga, masalah struktural. Stok cadangan pangan kita kurang misalnya. Dan keempat, ini juga penting banget katanya, rantai distribusi pangan. Dari petani sampai ke meja makan kita itu panjang banget, muter-muter, nggak efisien. Dan poin pentingnya di sini, menurut penulisnya ya, ini bukan sekedar nasib atau fluktuasi pasar biasa. Ada dugaan kuat, faktor-faktor struktural tadi itu perannya besar. Makanya, tulisan ini menekankan perlunya langkah konkret, serius dari pemerintah. Perlu juga dukungan DPR buat benahin hal-hal mendasar. Kayak sistem logistik kita, pangkas rantai distribusi yang nggak perlu itu yang bikin mahal, sama berantas pungli-pungli liar yang mungkin masih ada di jalur distribusi. Ini bukan cuma masalah teknis loh, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Pastinya, dampaknya itu nyata banget langsung terasa ke kita sebagai konsumen. Kalau harga pangan, apalagi yang pokok ya, kayak beras, telur, minyak goreng, naik tinggi, ya otomatis daya beli kita turun. Duit segitu cuma dapat barang lebih sedikit. Tulisan ini ngasih contoh spesifik yang relevan banget dan penuh paradoks. Beras. Di satu sisi, kita sering dengarkan katanya produksi beras kita surplus, panen melimpah. Tapi kok di sisi lain harga beras di pasar tetap aja tinggi, malah kadang naik.
Iya, itu aneh ya. Dan kenapa juga kita masih terus impor beras? Nah, sumber ini melihat ada ketergantungan kita sama impor, ini yang bikin posisi kita jadi rentan. Pas nilai tukar rupiah lagi lemah, biaya impor kan jadi mahal tuh. Nah, ini bisa balik lagi efeknya ke kenaikan harga pangan di dalam negeri, termasuk beras impor itu sendiri. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Penulisnya bahkan sampai renya gitu ya. Secara retoris tapi nyelekit. Kemana perginya si Dewi Sri itu? Maksudnya beras kita. Terus ada lagi nih, dan ini penting ya kami tekankan, ini perspektif dari tulisan yang kita bahas, bukan pandangan kami. Jadi penulisnya juga nyinggung soal adanya bantuan pangan yang dikirim ke luar negeri. Sementara di dalam negeri sendiri mungkin masih ada kebutuhan yang belum cukup. Sekali lagi ya, kami di sini cuma menyampaikan informasi dari sumbernya. Kami nggak ambil sikap soal pandangan itu. Pasar dibandingkan dengan realita yang digambarkan sumber. Realita ini termasuk dugaan adanya praktek nimbun barang oleh spekulan, biar langka, terus harga naik. Tapi ya, penulis juga mengakui ada faktor lain juga, yaitu daya beli masyarakat kita yang mungkin memang masih perlu ditingkatkan. Jadi harga yang ada terasa makin gak terjangkau. Kombinasi masalah dari sisi supply dan demand ini. Kalau balik ke teori dasar pasar, sumber ini ngutip pandangan Sugiarto ya, tahun 2007. Katanya, harga pasar atau harga keseimbangan itu, ya intinya titik temu antara maunya penjual dan maunya pembeli. Prinsipnya sih simple. Kalau permintaan naik, barangnya tetap, ya harga naik. Sebaliknya, kalau barangnya banyak banget di pasar, permintaannya gitu-gitu aja, ya harga cenderung turun. Tapi, ada nuansa penting nih, kata penulisnya. Khususnya buat komoditas pangan hasil pertanian. Untuk kasus ini, sisi penawaran penjual atau produsen seringkali pengaruhnya lebih gede ke harga dibanding sisi permintaan, yaitu kita konsumen. Kenapa gitu? Karena permintaan bahan pokok kan cenderung stabil ya. Orang tetap butuh makan, mau harga naik dikit atau turun dikit. Relatif inelastis istilahnya. Jadi faktor utama yang ngaruh banget ke harga dari sisi penawaran itu ya kayak kondisi produksi, misalnya panen keganggu cuaca atau hama, gitu. Atau juga perilaku pedagang atau produsen dalam nyimpen stok. Nah, itu juga ngaruh. Walaupun, ya tulisan ini juga mengakui ada pandangan lain. Yang lihat harga juga bisa dipengaruhi permintaan dari sisi kepuasan konsumen. Jadi ya, kompleks memang faktornya. Lantas, apa dong konsekuensi seriusnya kalau stabilitas harga pangan ini gagal dijaga ya? Sumber ini bilang dampaknya bisa luas banget. Tekanan ekonomi ke penduduk makin berat, dan yang paling ngeri ini bisa nambah angka kemiskinan. Betul. Dan ada ironi yang disorot tajam sama penulisnya. Momen-momen kayak akhir tahun, mau Desember, tahun baru gitu kan, yang harusnya suasana perayaan dianggap indikator makmur karena konsumsi naik. Malah seringnya diwarnai lonjakan harga pangan yang tinggi. Kalau pasokan nggak bisa ngimbangin permintaan musiman ini, momen gembira malah bisa pelan-pelan dorong sebagian orang ke kemiskinan karena biaya hidup jadi bengkak. Penulisnya menekankan, jaga stabilitas harga pangan ini bukan cuma tugas pemerintah atau pedagang, tapi tanggung jawab kita semua. Soalnya dampaknya bisa nyambar kemana-mana, stabilitas sosial, keamanan, bahkan hubungan antar warga. Tadi kita udah singgung soal rantai distribusi yang panjang dan ruwet itu ya. Sumber ini kembali nekenin betapa pentingnya isu ini. Rantai pasok yang nggak efisien, banyak hambatan, mungkin banyak biaya tambahan siluman di sepanjang jalur. Ini jadi salah satu biang kerok kenapa harga di petani bisa beda jauh banget sama harga yang kita bayar di pasar. Ya, dan yang menarik dicermati lebih dalam di sini, menurut analisis tulisan ini ya, ada dugaan kesepakatan gelap. Semacam kolusi gitulah, di antara pemain tertentu, terutama spekulan. Mereka mungkin sengaja main monopoli atau kartel, ngendaliin pasokan, naikin harga buat untung sendiri. Jelas ini melanggar aturan persaingan sehat. Tulisan ini bahkan lebih jauh lagi mengkritik potensi dampak negatif kalau privatisasi di sektor pangan itu kebablasan. Maksudnya gimana tuh? Ya kalau sektor strategis kayak pangan diserahin sepenuhnya ke pasar bebas, tanpa pengawasan ketat, risikonya kendali jatuh ke tangan sedikit pemain besar aja. Jadi monopoli atau oligopoli, kartel gitu. Akibatnya, negara bisa kejebak jadi pengikut aja, ngikutin arus perdagangan bebas. Terus bisa jadi abai sama kewajiban utamanya, yaitu jamin pangan tersedia dan terjangkau buat rakyatnya.
Jadi, rantai panjang itu bukan cuma soal jarak fisik, bisa jadi itu arena main harga yang rumit dan ujung-ujungnya merugikan Anda. Wah, dalam juga ya analisisnya. Nah, setelah kita bongkar akar masalahnya, dari pasar, anomali harga, sampai isu distribusi dan potensi monopoli tadi, sumber ini nggak berhenti di situ. Justru bagian yang nggak kalah penting dan mungkin paling Anda tunggu-tunggu adalah gimana kita di level rumah tangga bisa lebih berdaya ngadepin ini. Yuk kita fokus ke strategi praktis yang diusulkan di tulisan ini. Mulainya dari mana? Katanya sih dari kelola keuangan yang bijak. Bener sekali. Penulisnya ngajak kita mulai dari cara kita lihat dan pakai uang. Dia ngutip perumpamaan dari kitab Yesaya yang intinya nanya, kenapa kita buang-buang uang buat hal yang bukan roti, bukan kebutuhan pokok, atau buat hal yang nggak bikin kenyang, nggak ngasih kepuasan sejati. Jadi intinya kita diajak memprioritaskan pengeluaran, fokuskan uang buat apa yang benar-benar kita butuhin, terus ditekankan juga pentingnya sikap hemat. Sebisa mungkin hindari utang konsumtif yang nggak perlu, dan belajar merasa cukup sama apa yang kita punya sekarang. Prinsip yang juga dikutip dari Ibrani. Tujuannya jelas, biar kita nggak kejebak gaya hidup boros yang di luar kemampuan, terus malah terlilit utang. Di tengah saran finansial itu ada satu ide yang cukup unik nih dari sumber ini. Katanya makanan bergizi itu nggak harus mahal loh. Penulisnya ngenarin hipotesis yang dia sebut resep MMAG. Apaan tuh MMAG? Intinya sih sebuah konsep atau pendekatan gitu. Biar kita bisa bikin makanan atau minuman yang gizinya tinggi, tapi ongkos bikinnya jauh lebih murah, lebih ekonomis. Coba kita bedah dikit ya prinsip MMAG ini dari yang dijelasin di sumber. MMAG itu singkatan dari minyak, oil fats, makanan, foodstuff, bahan utamanya, air, water liquid, sama garam, salt compounds, garam atau bumbu. Tapi intinya bukan cuma nyampurin itu aja. Filosofinya, kata penulisnya, ini soal mencapai harmoni, keseimbangan, bahkan potensi penyembuhan lewat makanan. Wah, menarik. Ini tentang gimana kita bisa maksimalin daya tarik sensoris aroma, rasa, tekstur, tapi pakainya bahan yang sederhana dan gampang didapat. Jadi, fokusnya bukan pakai bahan mewah atau mahal, tapi lebih ke cerdasnya kita ngolah bahan dasar jadi hidangan yang gak cuma bergizi tinggi, tapi juga terasa istimewa. Dengan biaya ditekan seminimal mungkin. Ini soal teknik, keseimbangan rasa, kreativitas di dapur, bukan cuma soal harga bahan baku. Jadi, kontras gitu, antara biaya murah tapi hasil akhirnya bisa kelihatan dan terasa mewah. Keren juga ya konsep MEAJ itu. Selain itu, ada juga nasihat finansial praktis lain yang rasanya membumi banget dari tulisan ini. Misalnya, saran buat cuekin aja omongan atau gaya hidup tetangga kalau memang kondisi kantong kita nggak memungkinkan buat ngikutin. Jangan maksain diri demi gengsi lah. Terus, ditekankan lagi, sebisa mungkin jangan pinjam uang. Kecuali buat kebutuhan yang mendesak banget dan sifatnya produktif. Sumber ini juga garis bawahi pentingnya mandiri secara finansial. Merujuk ke beberapa prinsip dari kitab suci juga soal posisi lebih baik sebagai pemberi pinjaman, kepala, daripada peminjam, ekor. Ya, intinya kerja keras, jujur, bijaksana, kelola uang keluarga. Fokus penting lainnya yang diangkat sebagai strategi itu soal nyimpen pangan, bikin stok cadangan di rumah. Penulisnya nyaranin kita buat nyicil beli dan simpan bahan makanan yang awet, kayak beras, minyak, gula, garam, atau bahan kering lain. Kenapa itu penting? Karena argumen di tulisan ini, rumah tangga yang punya stok cadangan pangan yang cukup, itu dianggap punya ketahanan pangan lebih tinggi. Jadi kayak ada bantalan gitu, ada fleksibilitas. Kalau punya stok, kita nggak terlalu rentan sama naik turunnya harga harian di pasar. Kita bisa lebih ngontrol kapan beli tambahan stok pas harganya cocok sama kantong kita. Kayak punya asuransi pangan sendiri di rumah, gitu. Bahkan kalau tempat dan uangnya memungkinkan, nambah kapasitas penyimpanan di rumah, itu bisa dianggap investasi jangka panjang yang bijak buat keluarga. Ada satu lagi nih, pergeseran cara pandang yang diusulkan yang menurut saya cukup memberdayakan, yaitu kita didorong sebagai rumah tangga jangan cuma jadi konsumen pasif aja, yang cuma nerima harga pasar, tapi mulai lihat potensi buat jadi produsen juga, skala kecil, misalnya lewat industri rumahan atau bikin produk homemade. Betul.
Bisa mulai dari yang simple, ngolah hasil kebun sendiri kalau punya, bikin makanan olahan buat dijual, atau kembangin kreativitas lain yang bisa penuhi kebutuhan sendiri, atau malah nambah penghasilan. Ini kayak panggilan buat inovasi, kreativitas, bangun usaha mandiri dari dapur kita sendiri. Mungkin yang ramah lingkungan juga. Nah, sebagai pelengkap ya, walau bukan fokus utama strategi rumah tangga, tulisan ini juga nyinggung dikit soal perlunya peran aparat keamanan. Tujuannya ya buat nindak tegas pihak-pihak yang mungkin niatnya jahat. Ambil untung gak adil dari situasi harga pangan. Kayak spekulan atau penimbun tadi, yang tindakan mereka itu bisa langsung merugikan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga kita semua. Ini ngingetin kalau masalah harga pangan ada dimensi keamanan dan hukumnya juga. Dan satu catatan terakhir dari penulisnya, fenomena kenaikan harga pangan ini, apalagi pas mau akhir tahun atau hari besar keagamaan, kayaknya udah jadi pola berulang ya. Hampir tiap tahun kita ngalamin siklus yang sama. Ini nandain ada masalah struktural atau kebiasaan pasar yang belum beres kayaknya. Iya, seperti deja vu ya tiap tahun. Baiklah, mari kita coba tarik benang merahnya nih dari pendalaman kita kali ini. Kita udah kupas dinamika pasar pangan yang rumit ya. Paham bedanya harga terkendali sama anomali harga yang sering disebabkan faktor struktural kayak dugaan monopoli, ulah spekulan, sama rantai distribusi yang nggak efisien. Kita juga lihat gimana semua ini ngaruh langsung ke daya beli Anda di rumah. Tapi yang paling penting, kita juga udah gali strategi praktis dari sumber ini. Mulai dari kelola uang yang bijak, prioritasin kebutuhan, terus kenalan sama konsep MMAG sebagai alternatif pangan bergizi tapi hemat, jaga hati-hati soal keuangan, hindari utang konsumtif, bangun stok pangan di rumah, sampai lihat potensi dari konsumen jadi produsen skala rumahan. Banyak juga ya poinnya. Penting kita ingat bareng-bareng ya, seperti yang tersirat kuat di tulisan ini. Solusi tuntas buat masalah harga pangan ini memang butuh perbaikan sistemik di level makro. Benahin logistik, pangkas rantai distribusi, tindak praktik monopoli atau kartel. Itu PR besar buat para pembuat kebijakan. Tapi, di sisi lain, langkah konkret yang bisa Anda ambil di level rumah tangga, seperti yang kita bahas tadi, itu bukan hal sepele loh. Tindakan-tindakan ini bukan cuma bantu Anda bertahan di situasi sulit, tapi juga kasih Anda kekuatan dan kendali lebih besar atas situasi Anda sendiri. Ya, mudah-mudahan pengetahuan yang kita gali hari ini bisa memberdayakan Anda buat bikin pilihan yang lebih cerdas, lebih terinformasi sehari-hari. Jadi setelah dengar semua ini, mungkin pertanyaannya buat direnungkan. Apa artinya semua ini buat Anda pribadi? Ada nggak kebiasaan belanja, masak, atau kelola uang soal pangan yang mungkin perlu ditinjau ulang? Dan sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan lebih jauh, mengingat tantangan rantai pasok dan harga yang naik turun ini kayaknya bakal terus kita hadapi ya. Gimana kalau kita mulai ubah cara pandang sedikit? Gimana kalau tiap rumah tangga nggak cuma lihat diri sebagai titik akhir konsumsi aja, tapi sebagai simpul aktif yang ikut kontribusi ke jaringan ketahanan pangan lokal di lingkungannya? Langkah kecil apa, sekecil apapun yang bisa Anda mulai hari ini, mungkin dari dapur Anda sendiri, buat perkuat jaring pengaman pangan buat keluarga Anda, dan mungkin juga komunitas Anda.